Bismillahirrahmanirrahim. SD Negeri 7 Bila terletak di Kecamatan Pituriase, Kabupaten Sdn Rapang, Provinsi Sulawesi Selatan. SD Negeri 7 Bila pada tahun ini berjumlah 100 peserta didik, di mana setiap paginya guru yang piket menjemput peserta didik di depan sekolah lalu bersalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Perkenalkan, nama saya Vika Nanda, saat ini mengajar di kelas 1, tepatnya di SD Negeri 7 Bila. Pada kesempatan ini saya akan berbagi praktik baik dengan tema GTK Hebat, Indonesia Kuat dalam penguatan literasi dan numerasi. Selamat menyaksikan. Guru memiliki peran sentral dalam membangun generasi penerus bangsa yang cerdas, berkarakter, dan kompeten. Dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional, praktik baik ini mengangkat tema GTK Hebat, Indonesia Kuat. Guru dedikatif dalam penguatan literasi dan numerasi di kelas 1 SD Negeri 7 Bila. Praktik baik ini lahir dari kepedulian terhadap kondisi peserta didik di kelas 1 yang masih mengalami kesulitan membaca dan berhitung dasar. Dalam hal ini, guru sebagai ujung tombak pendidikan di sekolah dasar dituntut tidak hanya mengajar, tetapi juga mendidik dengan hati, menuntun anak-anak agar memiliki fondasi literasi dan numerasi yang kuat untuk menghadapi jenjang pendidikan berikutnya. Pendidikan dasar merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter, membangun pengetahuan, keterampilan, dan keberhasilan dasar peserta didik. Salah satu tantangan utama di kelas awal sekolah dasar adalah penguatan kemampuan literasi dan numerasi. Keterampilan membaca, menulis, dan berhitung bukan hanya kemampuan akademik, tetapi juga bekal penting dalam kehidupan sehari-hari. Guru berperan penting dalam memastikan setiap anak mampu mengembangkan kedua kemampuan ini melalui pembelajaran yang konstekstual, menyenangkan, dan bermakna. Sebagai guru kelas 1 di SD Negeri 7 Bila, saya melihat langsung bagaimana perbedaan latar belakang peserta didik sangat mempengaruhi kemampuan dasar mereka. Sebagian besar anak berasal dari lingkungan pedesaan di mana akses terhadap bacaan masih terbatas dan kegiatan literasi di rumah belum menjadi kebiasaan. Begitu pula dengan kemampuan numerasi. Banyak anak yang masih kesulitan memahami konsep bilangan dan operasi sederhana. Melalui praktik baik ini, saya ingin berbagi pengalaman tentang bagaimana penguatan literasi dan numerasi dapat dilakukan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari di kelas 1. Ketika tahun pelajaran dimulai dari transisi PAUD ke SD khususnya di kelas 1, saya mendapati sebagian besar peserta didik masih belum lancar mengenal huruf dan angka. Beberapa peserta didik tampak malu berbicara di depan kelas, bahkan tidak berani membaca nyaring. Dalam pembelajaran matematika, mereka kesulitan memahami konsep jumlah, kurang, atau urutan bilangan. Kondisi ini membuat saya berpikir bahwa proses belajar harus dimulai dari sesuatu yang dekat dengan kehidupan anak. Saya mulai dengan mengenali karakter setiap anak, melakukan observasi awal, dan berkomunikasi dengan orang tua. Dari situ, saya memahami bahwa pendekatan yang paling efektif adalah mengaitkan pembelajaran literasi dan numerasi dengan pengalaman sehari-hari mereka. Misalnya, melalui kegiatan membaca cerita bergambar, menghitung benda di sekitar, atau pengalaman sederhana di rumah. Pengalaman sederhana yang bisa dilakukan di rumah yaitu menghitung jumlah sendok atau piring. Nah, beberapa tantangan utama yang saya hadapi antara lain: pertama, rendahnya kemampuan dasar membaca dan berhitung peserta didik di kelas 1. Kedua, kurangnya minat peserta didik terhadap literasi dan numerasi. Ketiga, peserta didik kesulitan memahami konsep bilangan dan operasi hitung dasar. Keempat, kurangnya keterlibatan orang tua dalam pembiasaan membaca dan berhitung di rumah.
Kelima, minimnya fasilitas bacaan menarik dan alat peraga numerasi kontekstual. 6. Keterbatasan waktu dan pendampingan dari orang tua di rumah secara individual. Dan yang terakhir, waktu pembelajaran yang terbatas di sekolah. Tentunya kami guru di sekolah juga perlu dukungan dari kepala sekolah, teman sejawat dan perpustakaan untuk menciptakan budaya literasi dan numerasi. Tantangan ini menjadi dasar bagi saya untuk mencari strategi yang inovatif, efektif dan relevan dengan konteks kehidupan anak-anak di lingkungan sekolah dasar pedesaan. Sebagai guru dedikatif, saya percaya bahwa setiap anak memiliki potensi besar yang dapat tumbuh bila diberikan kesempatan dan bimbingan yang tepat. Untuk mengatasi tantangan tersebut, saya menerapkan serangkaian strategi penguatan literasi dan numerasi melalui kegiatan pembelajaran berbasis kehidupan sehari-hari di kelas 1. Langkah-langkah aksi nyata yang saya lakukan adalah: pertama, pembiasaan literasi di lingkungan sekolah. Sebelum pelajaran dimulai, terkadang saya juga melakukannya setelah pelajaran selesai. Kedua, membuat sudut baca. Yang ketiga, menggunakan benda konkret untuk berhitung dalam aksi nyata. Selanjutnya, literasi dan numerasi diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, berkolaborasi dengan orang tua. Selanjutnya, memanfaatkan media digital, dan yang terakhir adalah memberikan apresiasi kepada peserta didik yang bisa menjawab sehingga memotivasi untuk peserta didik agar lebih semangat lagi belajar. Setelah beberapa bulan menjalankan program ini, saya melihat perubahan yang luar biasa. Beberapa peserta didik sudah mulai berkembang, peserta didik sudah bisa mengenal huruf serta membaca beberapa huruf. Dalam numerasi, peserta didik mampu menghitung angka 1 sampai dengan 10. Bahkan sudah bisa melakukan penjumlahan dan pengurangan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak yang awalnya malu dan tidak percaya diri kini berani membaca nyaring di depan kelas. Mereka mulai memahami konsep bilangan dengan lebih baik dan mampu menyelesaikan soal sederhana secara mandiri. Orang tua juga mulai berperan aktif dalam mendukung kegiatan belajar di rumah. Dampak lain yang terasa adalah meningkatnya suasana belajar yang positif di kelas. Peserta didik menjadi lebih antusias, saling membantu dan menikmati proses belajar. Guru juga merasakan peningkatan profesionalisme karena melalui refleksi dan kolaborasi, strategi pembelajaran menjadi lebih adaptif dan kreatif. Program ini memberikan dampak nyata terhadap penguatan budaya, literasi, dan numerasi di sekolah. Sebagai guru, saya percaya bahwa keberhasilan pendidikan dasar berawal dari guru yang mampu menumbuhkan semangat belajar dalam diri peserta didik sejak dini. Semoga praktik ini dapat menjadi inspirasi bagi guru lain untuk terus berinovasi dan berkontribusi bagi Indonesia yang kuat dan hebat. Menjadi guru di sekolah dasar bukan sekedar mengajar, membaca dan berhitung, tetapi juga membimbing anak-anak mengenal dunia dan dirinya sendiri. Sebagai guru dedikatif, saya belajar bahwa keberhasilan bukan hanya diukur dari nilai akademik, tetapi juga dari perubahan sikap, semangat, dan karakter anak-anak. Dalam semangat Hari Guru Nasional dengan tema GTK Hebat, Indonesia Kuat, saya berharap setiap guru terus menjadi pelita bagi anak-anak bangsa, menyalakan semangat belajar dan cinta terhadap ilmu pengetahuan. Di ruang kelas sederhana di SD Negeri 7 Bila, saya bertekad untuk terus menjadi guru yang berdedikasi, di mana guru yang tidak hanya mengajar, tetapi juga menyalakan semangat belajar dalam diri setiap peserta didik, serta menjadi teman untuk mereka. Praktik baik ini menunjukkan bahwa penguatan literasi dan numerasi tidak harus selalu dilakukan dengan sarana yang mewah, tetapi dimulai dari hal yang sederhana yang dekat dengan kehidupan siswa. Praktik baik ini menjadi bukti bahwa dengan ketulusan, kreativitas, dan kolaborasi, guru mampu menciptakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan, serta menghadirkan perubahan nyata bagi peserta didik.
sekolah, dan masyarakat. Maka dari itu, mari terus berkarya dan berinovasi karena dari tangan guru yang hebat lahir generasi Indonesia yang kuat dan cerdas. Itulah tadi praktik baik yang telah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.